uh, ada satu realitas yang menurut dia tidak bisa kita tolak dalam melihat dunia. Istilah dia itu arbitrary from moral point of view. Jadi kita itu di dunia itu ada sisi arbitrernya. Arbitrer itu maksudnya kita tidak pernah memesan menjadi laki-laki atau perempuan. Kita tidak pernah memesan menjadi orang kulit putih atau kulit hitam. Kita tidak pernah memesan saya suku apa gitu. Itu arbitrer. Tiba-tiba kita terlahir. Jadi tentu saja dari sisi itu ada orang yang terlahir dari kelas sosial yang sangat rendah, orang miskin, dan tentu saja misalnya ini tidak kita inginkan, misalnya dia lahir dalam keadaan cacat, tidak normal, itu sesuatu yang arbitrer. Jadi kita tidak pernah bisa menginginkan semua kondisi itu. Jadi kita tiba-tiba dalam istilah Heidegger itu terlempar dalam satu kondisi di mana ya kita menjadi orang Jawa, kebetulan agama Islam misalnya, dan itu sesuatu yang sifatnya sewenang-wenang. Nah, menurut Rawls, terhadap realitas itu yang arbitrer, sebenarnya kita tidak bisa nilai adil atau tidak adil, just atau unjust, itu nggak bisa dinilai. Jadi orang lahir misalnya dari keluarga miskin dan kebetulan dia lahir dalam kondisi tidak normal, kita tidak, dalam perspektif Rawls, kita tidak bisa mengatakan bahwa tidak adil gitu, ada yang tidak adil. Bagi dia, realitas itu tidak bisa dinilai adil atau tidak adil. Bagi dia yang bisa dinilai adil atau tidak adil itu adalah bagaimana institusi politik itu merespon kenyataan itu. Itu yang paling penting bagi dia. Jadi dalam hal ini misalnya bahwa orang lahir dalam keadaan miskin, dalam keadaan cacat, itu tidak bisa dinilai adil. Yang bisa dinilai adil atau tidak adil adalah bagaimana negara merespon kenyataan itu. Nah, kalau negara tidak bertanggung jawab, itu baru bisa kita bilang negara itu unjust gitu, tidak adil. Tapi bahwa kenyataan orang terlahir dalam keadaan seperti itu tidak bisa dinilai sebagai adil atau tidak adil bagi dia. Jadi yang bisa dinilai adil atau tidak adil adalah bagaimana institusi politik, dalam hal ini negara misalnya, itu merespon kenyataan itu. Nah, latar belakang pertanyaan inilah yang kemudian dia merumuskan prinsip-prinsip keadilan. Jadi bagaimana institusi politik itu merespon kenyataan yang seperti ini. Itu sesuatu yang tidak terelakkan. Jadi kenyataan bahwa kita inequal gitu. Kita itu tidak setara, terlahir dalam keadaan tidak setara. Ada yang kebetulan kalau orang berlatar suku Jawa mungkin merasa diuntungkan di Indonesia karena mayoritas. Apalagi misalnya Jawa dan Islam, itu kans dia untuk dalam beberapa hal itu menjadi besar. Paling tidak kalau berniat menjadi presiden itu besar gitu kemungkinannya untuk bisa dicapai. Karena bayangkan orang Manado dan misalnya Kristen itu jelas susah kan di Indonesia untuk menjadi presiden, dan itu artinya seharusnya tidak seperti itu, tapi itu satu kenyataan yang kita tidak bisa hindari. Jadi kita semua memang inequal, jadi tidak setara dalam kondisi itu. Nah, yang paling penting bukan kenyataan itu, tapi bagaimana institusi politik atau negara itu merespon ketidaksetaraan. Nah, dari minat tadi Rawls kemudian mencoba merumuskan masalah keadilan dalam cara berikut. Pertama-tama ia mencari satu rumusan mengenai prinsip yang menjadi dasar pembentukan sebuah institusi sosial yang fair dan berlangsung langgeng. Ini imaji dia. Dia mencoba untuk merumuskan kita harus mencari satu prinsip, kata dia, yang itu betul-betul fair. Nanti saya akan jelaskan kenapa istilah fair yang dipakai. Kalau secara terjemahan kan kurang lebih sama ya, justice dan fair ya.
it's not fair, misalnya kita mengatakan itu tidak fair, itu artinya itu tidak adil. Nah, tapi nanti dia akan spesifikkan apa yang dimaksud dengan fairness. Jadi cita-cita dia bagaimana merumuskan satu prinsip yang fair dan langgeng. Langgeng itu artinya tidak hanya untuk sekarang, tapi juga untuk over time gitu. Dari satu generasi ke generasi berikutnya itu bisa diterima. Jadi itu cita-cita dia. Nah, yang kedua, dalam merumuskan masalah keadilan, ia mencoba merespon realitas ketidaksetaraan, inequality tadi, dalam masyarakat yang membuat prospek hidup setiap orang menjadi berbeda. Itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Itu kenyataan bahwa inequality itu membuat prospek hidup kita berbeda. Tentu saja orang yang terlahir dari kelas sosial yang rendah dibanding kelas sosial yang lebih tinggi, prospek hidup menjadi berbeda. Itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Nah, persoalannya bagaimana negara merespon kenyataan itu. Dalam merumuskan ide keadilan, Rawls menolak ini yang tadi disebut pandangan Nozick. Jadi kalau Nozick itu yang nanti minggu depan akan dijelaskan, dia punya teori namanya entitlement theory of justice. Jadi entitlement theory of justice itu prinsipnya kalau saya memperoleh uang dengan cara yang legal, saya kerja keras dari pagi sampai malam dan saya punya penghasilan besar dari pekerjaan saya itu, ya itu adil. Saya memperoleh itu dengan cara yang adil. Saya terlahir dari misalnya dari keluarga kaya dan saya memperoleh warisan yang banyak dari keluarga, itu juga adil gitu. Artinya saya tidak merampok, saya tidak merampas hak orang lain, tapi saya memperoleh warisan. Nah, menurut Rawls, dia tidak cukup memahami keadilan hanya dalam pengertian itu. Jadi dia mencoba merumuskan prinsip keadilan yang memerhatikan, dalam istilah dia, memerhatikan latar belakang sosial setiap orang. Jadi latar belakang sosial setiap orang yang tadi saya sebut, misalnya kelas sosialnya, kondisi fisiknya, itu sangat penting untuk diperhatikan dalam merumuskan teori keadilan atau merumuskan prinsip-prinsip keadilan. Nah, menurut dia cara ini itu bisa menghindari konsentrasi kekayaan hanya terpusat pada satu kelompok gitu ya. Jadi kalau prinsipnya prinsip keadilan itu hanya soal pemerolehan dan transfer, itu ya seperti kata Bang Haji Romai Rama ya, yang kaya makin kaya gitu, yang miskin makin miskin. Jadi itu yang dihindari oleh Rawls. Jadi dia menghindari konsentrasi kekayaan pada satu kelompok atau pada satu orang. Jadi dengan cara memberikan perhatian pada kelompok yang lebih punya latar belakang tidak beruntung. Nah, paling tidak ada dua kontingensi yang perlu dilihat. Pertama, kontingensi sosial, ya tadi kelas sosialnya, dan kontingensi alamiah, natural contingency, itu ya seperti kondisi fisik. Itu harus diperhatikan, tidak bisa tidak. Nah, ini untuk menjelaskan fairness, mungkin alat bantu yang bisa dipakai adalah konsep dari Rawls mengenai original position dan veil of ignorance. Jadi dalam teori Rawls itu untuk sampai pada satu rumusan mengenai prinsip yang adil, kata dia, kita harus mengimajinasikan satu kondisi yang dia sebut sebagai posisi asali, the original position. Jadi sebenarnya yang disebut sebagai the original position itu dalam sejarah tidak pernah ada. Kita tidak pernah mendapati apa yang disebut sebagai the original position. Ya, kita terlahir selalu dengan kepentingan kita ya. Kita sudah lekat dengan kepentingan kita. Nah, tapi penting bagi Rawls, menurut Rawls itu untuk mengimajikan satu kondisi yang disebut sebagai the original position untuk bisa sampai pada
prinsip-prinsip keadilan. Nah, dalam the original position itu ada yang disebut sebagai kondisi yang disebut veil of ignorance. Jadi ada selubung ketidaktahuan. Jadi harus diandaikan ketika kita merumuskan prinsip keadilan apa yang layak untuk disebut sebagai fair, itu diandaikan bahwa kita tidak tahu saya akan menjadi laki-laki atau perempuan. Saya tidak tahu jadi orang kaya atau orang miskin. Saya tidak tahu apakah saya menjadi kelompok minoritas atau kelompok mayoritas. Kenapa? Karena kalau saya tahu, saya akan mengkompromikan prinsip-prinsip itu dengan kondisi yang saya ketahui tentang saya. Maka sepengetahuan saya, kalau di Amerika dalam merumuskan parlemen merumuskan kenaikan gaji misalnya, itu kenaikan gaji itu bukan ditetapkan untuk term mereka, tapi untuk term selanjutnya, term setelah mereka. Artinya ketika kebijakan itu diketuk, ya mereka juga nggak tahu bahwa nanti di term berikutnya mereka akan terpilih lagi atau enggak gitu ya. Tapi kalau misalnya mereka menentukan gaji untuk term mereka, itu artinya mereka udah tahu bahwa itu untuk mereka gitu. Nah itu hanya salah satu ilustrasi pentingnya kita tidak mengetahui posisi kita akan seperti apa nanti. Jadi menurut Rawls, kalau saya nggak tahu saya itu minoritas atau mayoritas nanti ketika lahir, itu prinsip yang saya ajukan pasti tidak akan menguntungkan mayoritas dan juga tidak menguntungkan minoritas. Jadi kalau misalnya kita tahu bahwa di Indonesia itu menjadi Ahmadiyah itu dikejar-kejar ya di Indonesia. Itu ya kalau kita tahu kita akan menjadi mayoritas, ya kalau bisa ya kita akan merumuskan satu prinsip yang kurang lebih menguntungkan mayoritas. Nah, karena itu menurut Rawls penting bagi kita untuk kita mengandaikan bahwa kita veil of ignorance, kita berada dalam selubung ketidaktahuan mengenai kondisi yang akan terjadi ke depan, supaya kita bisa merumuskan satu prinsip atau beberapa prinsip yang fair untuk semua, termasuk ke kelompok minoritas, termasuk ke kelompok yang disebut sebagai the least advantaged atau orang yang paling tidak beruntung. Nah, dengan pengandaian ini dia mengajukan prinsip-prinsip keadilan. Tapi sebelum itu yang diandaikan juga oleh Rawls mengenai prinsip keadilan, dia harus menjadi bagian dari basic structure. Basic structure itu kita bisa sebut semacam konstitusi. Jadi konteks perumusan prinsip keadilan itu dia harus ditempatkan dalam struktur dasar masyarakat, konstitusi misalnya. Dia harus ditegaskan dalam konstitusi. Karena dia akan menjadi rujukan, menjadi panduan dalam kerjasama sosial nantinya, dalam kerjasama ekonomi, dalam relasi antar masyarakat. Konstitusi itu menjadi rujukan. Jadi dia mengandaikan bahwa prinsip-prinsip itu harus di applied dalam basic structure of society, dalam struktur dasar masyarakat. Nah, ini yang dia sebut sebagai dua prinsip keadilan yang lahir dari posisi asali tadi. Kita tidak tahu akan posisi kita seperti apa, dan semua kita menyatakan prinsip itu secara equal dan free, secara bebas dan setara. Jadi saya tidak berada dalam tekanan untuk mengatakan bahwa prinsip inilah yang kita sebut sebagai prinsip keadilan. Jadi dalam keadaan bebas dan setara, setiap orang menurut Rawls itu akan mengatakan bahwa prinsip ini yang layak untuk disebut sebagai prinsip-prinsip keadilan. Prinsip pertama, kata dia, itu equal basic liberties for all. Jadi semua orang, selagi dia kita sebut sebagai manusia dan warga negara, apapun warna kulitnya, apapun agamanya,
dia harus berhak atas kebebasan dasar yang setara tanpa kecuali. Jadi yang disebut sebagai kebebasan dasar yang setara itu misalnya kebebasan suara hati, kebebasan berpikir, kebebasan bersikap, kebebasan berpolitik, itu kebebasan yang menurut dia basic, dasar, dan itu tidak bisa direnggut atas nama apapun. Yang kedua itu ada dua prinsip sebenarnya, ada dua bagian dalam prinsip kedua. Yang pertama itu dia sebut sebagai fair equality of opportunity, yaitu kesetaraan kesempatan yang fair. Nanti saya akan jelaskan apa yang dimaksud dengan kesetaraan kesempatan yang fair. Dan yang kedua itu prinsip perbedaan atau difference principle. Yang keduanya itu mencoba merespon inequality tadi, ketidaksetaraan dalam masyarakat. Jadi ketidaksetaraan dalam masyarakat itu dia respon dengan prinsip kedua, yaitu prinsip kesetaraan kesempatan yang fair dan prinsip perbedaan. Jadi dalam prinsip pertama, seperti yang saya katakan, itu penegasan mengenai pentingnya equal basic liberties. Jadi kita dalam posisi Asali tadi, dan kita tidak tahu kita akan seperti apa nanti, sudah pasti kita akan menerima bahwa yang disebut sebagai basic liberties itu untuk semua, tanpa kecuali. Jadi dengan itu siapapun berhak dengan suara hatinya, berhak dengan pemikirannya, berhak dengan pandangan politiknya, dan dia mau berkongsi atau berserikat dengan siapapun itu tidak boleh direnggut